Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang paling banyak orang sepelekan. Padahal infeksi ini begitu berbahaya untuk organ tubuh kita. Dan juga tahu nggak sih, infeksi saluran kemih ini ialah infeksi kedua terbanyak di dunia setelah infeksi saluran pernapasan. Dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memperkirakan 90-100 kasus infeksi saluran kemih ini per 100.000 orang di Indonesia setiap tahunnya, atau sekitar 180.000 kasus baru setiap tahunnya. Lantas, apa sih sebenarnya ISK ini? Bagaimana penyebabnya? Dan apa tanda dan gejalanya? Serta bagaimana cara kita untuk mencegah dari infeksi saluran kemih ini? Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakina, salah satu mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palu Prodi D3 Keperawatan Toli-Toli. Di video kali ini saya akan membahas tentang infeksi saluran kemih. ISK atau infeksi saluran kemih ini ialah infeksi yang disebabkan karena masuknya bakteri, terutama pada bakteri E. coli ini ke saluran kemih kita, sehingga membuat terjadinya peradangan. Dan tahu nggak sih, infeksi saluran kemih ini paling banyak ditemui pada wanita. Kenapa seperti itu? Karena dia memiliki faktor anatomi. Ya, faktor anatominya ialah saluran kemih wanita lebih pendek dibandingkan saluran kemih pria, sehingga itulah yang memudahkan masuknya bakteri ke bagian saluran kemih wanita. Dan bagaimana cara kita mengetahui adanya infeksi saluran kemih kepada diri kita? Jadi, infeksi saluran kemih ini memiliki tanda dan gejala. Dan tanda dan gejala yang paling sering kita temui ialah yang pertama adalah dimana saat kita buang air kecil, kita merasakan sakit. Yang kedua ialah sakit pada bagian perut bawah. Yang ketiga, kencing kita berubah warna atau menjadi keruh. Yang keempat, kita merasa demam. Dan yang kelima ialah anyangan atau saat buang air kecil kita merasa tidak tuntas. Lantas, bagaimana cara proses infeksi ini bisa terjadi? Baik, saya akan menjelaskannya dengan bagan agar mudah dipahami. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses datangnya atau masuknya bakteri di saluran kemih kita. Yang pertama ialah bakterinya, yaitu bakteri E. coli. Nah, dia masuk ke saluran kemih kita, kemudian dia berlari ke bagian kandung kemih dan berkembang biak di sana. Dan terjadinya peradangan dari saluran kemih kita. Terus apakah hanya sampai sini saja infeksi saluran kemih ini? Tentu saja iya, jika kita mengatasinya secara cepat dan tepat, maka dia tidak akan menyebar. Tapi bagaimana jika kita tidak mengatasinya secara cepat dan tepat? Tentu saja dia akan menyebar ke saluran kemih lainnya. Salah satu contohnya ialah pada ginjal. Dan apakah yang akan terjadi pada ginjal saat mendapatkan bakteri tersebut? Tentu ginjal akan mendapatkan risiko kerusakan. Hal inilah yang paling berbahaya dari infeksi saluran kemih yang sangat disepelekan. Lantas bagaimana cara kita untuk melakukan pencegahan dari infeksi saluran kemih ini? Yang pertama ialah jangan sering menunda-nunda buang air kecil, dan juga rajinlah atau sering-seringlah untuk minum air putih. Dan yang paling terakhir ialah jagalah kebersihan setelah buang air atau setelah berhubungan. Baik, itulah penjelasan saya tentang infeksi saluran kemih. Dan kesimpulannya ialah infeksi saluran kemih ini ialah infeksi yang berasal dari bakteri yang masuk dari kandung kemih kita, dan juga perempuan lebih rentan untuk mengalami infeksi saluran kemih ini karena faktor anatomi. Dan infeksi saluran kemih ini dapat berbahaya jika tidak diatasi secara cepat dan tepat.
Dan untuk teman-teman semua, jika ingin mengetahui lebih banyak dan lebih detail tentang infeksi saluran kemih ini, kalian bisa membaca di e-book seperti ini dan juga di sini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton dan maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.